Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa ngaji kitab Hadis Riyadhus Shalihin. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai ngaji, kita berikan Fatihah dulu kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga telah mendapatkan syafaat dari beliau. Ila hadratin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa liman tabi'ahum. Tahumul Fatihah. Baila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa sahabati rasulillah ajma'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah. Baila liruhi Syekhul Islam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ila arwahi abaina wa ummahatina wa muqtatina jaddatina wa furu'ina wa usulina wa al-khadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladhina an'amta 'alaihim ghairil amin. Sampai ba'an Nabi Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari. Wa an Abi Musa, hadis diceritakan dari Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari, Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, Innallaha ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala yabsutu, membentangkan, yadahu, tangannya, bil laili, di waktu malam,
liyatuba, untuk menerima tobat, musi'un nahari, musi'u orang yang berbuat salah, an-nahari pada waktu siang, an-nahari di waktu siang. Wayabsutu, dan membentangkan yadahu tangannya, bin nahari di waktu siang, liyatuba untuk menerima tobatnya, musi'ul laili, musi'u orang yang berbuat salah, al-laili di waktu malam, hatta hingga tatlu'a terbit apa syamsu matahari, min maghribiha, min dari maghribiha arah baratnya, rawahu Muslimun, rawa telah meriwayatkan pada hadis siapa Muslimun, Imam Muslim. Ba'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Ba'an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, qala berkata Abi Hurairah, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa taba tobat,
Qabla an tatlu asy-syamsu, qabla sebelum an tatlu'a terbit apa syamsu matahari min maghribiha, min dari maghribiha arah baratnya, taballahu alaihi, taba taubatnya niscaya diterima Allah ya, alaihi padanya, taballahu alaihi taubatnya niscaya Allah terimanya. Rawahu Muslimun, rawahu telah diriwayatkan itu pada hadis siapa? Muslimun, Imam Muslim. Wa an Abi Abdillah, hadis dari Abi Abdillah, awaan Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab, hadis dari Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, radhiyallahu semoga Allah meridhoi anhuma dari keduanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda Nabi, innallaha sesungguhnya Allah Azza wa Jalla yaqbalu menerima taubatal abdi, taubat al-abdi hambanya, malam yuborgir, malam selama ruh belum berada, malam yuborgir ya malam sebelum ruh berada, yuborgir di tenggorokan, di kerongkongan. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan dari Imam Tirmidzi, waqala dan berkata Imam Tirmidzi hadisun hasanun.
Jadi hadis ini menjelaskan kalau kita punya salah di malam hari, Allah menerima tobat kita di siang hari. Kalau kita salah di siang hari, ya Allah menerima tobat kita di malam hari. Tobat hamba itu pasti diterima selama nyawa itu belum sampai di kerongkongan. Sering mendengarkan gitu. Kalau ada orang yang sakit, ya, terus ngorok-ngorok, terus anak cucunya bilang, "Mbah, nyebut mbah, istighfar mbah." Terus gak iso masih nyebut istighfar. Itu nyawa berada di kerongkongan. Terus menunggu rati terima tobatnya. Ya. Kalau masih bisa ngomong, masih bisa berkedip-kedip, bisa komunikasi, nah tobatnya diterima. Makanya hati-hati. Kalau sakit jangan sampai jadi kembang bayam. Terus kembang bayam tidurnya ngorok, sembarangan ngorok, ya akhirnya BAB-nya ya ngeprok, tenggorokannya koma 10 hari, dituntut di anugerah anak cucunya nggak dengar. Ya. Ini yang dimaksud oleh Nabi, tobatnya hamba. Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah yang maha perkasa dan maha agung, yaqbalu taubatal abdi, masih menerima tobatnya hambanya. Malam yughurwir, selama nyawa roh belum berada di kerongkongan. Dulu saya pernah melakukan doa ini seperti yang disampaikan Nabi, ya redaksinya hampir berbeda tapi ada di hadis qudsi Nabi menjelaskan bahwa Allah itu di sepertiga malam turun dan bertanya, mana hamba-hambaku yang ingin aku terima tobatnya? Mana hamba-hambaku yang ingin ku beri kesembuhan sakitnya? Mana hamba-hambaku yang ingin masuk surga? Karena doa ini, karena cerita ini kalau di tiba itu ditulis di tiba. Kalau nggak salah di Al-Hadisus Sanim. Nah, saya tahun 2011 umroh, tawaf malam hari. Saya menjelang pagi, ya sepertiga malam, saya tawaf, ya. Terus saya berdoa, ana ya Rob, ana ya Rob, ana ya Rob, saya ya Tuhan, kan gitu. Nah, teman saya Pak Agus itu saya ajari, Mas, nanti kalau tawaf sambil berdoa, sampai pakai bahasa Indonesia saja doanya, saya ya Tuhan, saya ya Tuhan, saya ya Tuhan, gitu kan. Terus sampai tawaf 7 kali putaran ya saya berdoa, ana ya Rob, ana ya Rob, ana ya Rob. Terus di belakang, saya ya Tuhan, saya ya Tuhan. Nah, terus ya ternyata di belakang saya ada rombongan yang lain, ya satu rombongan sama saya. Saya dipegangi ini belakang itu, terus diajak minggir. Dia bilang, Mas Wid, berdoa kok cuma saya ya Tuhan, saya ya Tuhan. Siapa yang ngajari doa begitu? Saya ketawa aja. Ya. Masa sudah sampai di sini berdoanya kayak orang guyon, saya ya Tuhan, saya ya Tuhan. Saking semangatnya yang di belakang saya suaranya keras, saya ya Tuhan, saya ya Tuhan. Nah, saya dalam bahasa Arab, ana ya Rob, ana ya Rob. Pagi hari kita waktu makan pagi sarapan itu, orang ini laporlah ke mutawif saya, guide saya yang ada di rombongan. Pak Ustadz, ini loh orang Surabaya itu aneh-aneh. Sampai di Makkah tawaf itu malam hari, saya ada di belakangnya kalau berdoa cuma saya ya Tuhan, saya ya Tuhan, saya ya Tuhan. Yang depan ini Pak Widodo, ana ya Rob, ana ya Rob. Ini doa tuntunan dari siapa? Berdoa kok seperti
Pak Ustadz ini aslinya orang Banten, ya. Kayaknya masih keluarga Abu Yadim Yati, Pandeglang. Terus beliau menjelaskan, Pak, apa yang dilakukan Pak Widodo itu sudah benar. Doa begitu itu sudah benar, ya sudah benar. Karena apa? Dulu juga pernah ada sahabat ketika tawaf di malam hari, dia hanya berdoa ana ya Rob, ana ya Rob, ana ya Rob sampai selesai. Terus lehernya dari belakang dicewer oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Kamu ini berdoa macam apa? Apa kamu ini doa kok guyonan di Masjidil Haram di Ka'bah? Akhirnya sahabat itu bercerita, wahai Umar, apakah kau belum tahu hadis Nabi tentang doa malam, bahwa di sepertiga malam Allah itu turun. Akhirnya sahabat ini mendatangi Nabi, ya Rasul, ini ada sahabat ketika tawaf doanya cuma ana ya Rob, ana ya Rob. Nah, akhirnya Nabi menjelaskan bahwa di sepertiga malam Allah itu turun ke langit bumi dan bertanya, mana hamba-hambaku yang ingin ku ampuni dosa-dosanya? Jawabnya, ana ya Rob, saya ya Tuhan. Mana hamba-hambaku yang masih miskin yang ingin ku beri kekayaan? Jawabnya, ana ya Rob, saya ya Tuhan. Mana hamba-hambaku yang sedang sakit yang ingin ku beri kesembuhan? Jawabnya, ana ya Rob. Kan gak perlu jawab panjang-panjang. Mana hamba-hambaku yang belum sukses hidupnya akan kuberi kesuksesan? Jawabnya, ana ya Rob. Kan gak perlu jawab panjang-panjang. Nah, sehingga sahabat itu berkeliling ambil tawaf, doanya ya ana ya Rob, ana ya Rob. Akhirnya kecewalah orang itu, mau mendiskreditkannya dan mendiskriminasikan saya di depan jamaah. Ternyata apa yang saya lakukan benar. Akhirnya saya bilang begini, ketoro atau ngaji ngeyel. Ya, itu makanya jangan jadi orang, jangan ngeyel duluan. Itu malah kelihatan jahil murokab, bukan jahil basit. Nah, jadi seperti itu juga ada kisahnya. Dan saya alami, ternyata saya praktekkan juga. Saya mengalami dicengkewing orang sebagaimana sahabat dicengkewing Sayyidina Umar bin Khattab, dipikir guyon. Ya kan kita tahu Allah itu bertanya, mana hamba-hambaku yang ku ampuni dosa-dosanya? Saya ya Tuhan. Karena katakan saya ya Tuhan, saya ya Tuhan. Semuanya dijawab ana ya Rob. Ya. Berikutnya wa an Zir bin Hubaisyin qala. Hadis dari Zir bin Hubais qala berkata, Ataitu, aku mendatangi Sofwan bin Asalin, Sofwan bin Asal radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. As'alu, aku bertanya, padanya, anil maski, tentang mengusap, alal khuffaini, mengusap dua khuf. Faqala, maka berkata Sofwan,
Maja'aka bima ja'abika yazirru. Ma, apakah ja'a yang menyebabkan engkau datang, ja'a bika engkau datang. Maja'a, apakah yang menyebabkan engkau datang, bika karenamu, yazir wahai zir. Kalau orang Jawa bilang maja'a bika yazir, ono bezir ke teko mrene, ya ada apa kamu datang ke sini? Ya. Fakultu, maka aku jawab, ibtigha al-ilmi, ibtigha untuk mencari al-ilmi ilmu. Faqala, maka menjawab Sofwan, innal malaikata innal malaikata, sesungguhnya malaikata, para malaikat, tadau, meletakkan, ajni khataha, sayap mereka, litolibil ilmi, litolibi untuk para penuntut, al ilmi ilmu. Ridon, ridon karena mereka ridho, bima dengan apa, yatlubu yang dicarinya. Fakultu, lalu aku berkata, innahu, bahwa qad hakka, aku merasa ragu, fi sodri, dalam hatiku, al-masku alal khuffaini, al-masku tentang mengusap, alal khuffaini yaitu dua khuf. Ba'dal ghaiti, ba'da setelah al-ghaiti, BAB, buang air besar. Wal bauli, dan buang air kecil.
Wa kunta, sedang engkau imro'an termasuk min ashabin nabi, min dari ashabi sahabat-sahabat an-nabi nabi, min ashabin nabi dari sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajitu karena itu aku datang. As'alu aku bertanya kepadamu. Hal sami'tahu yadhkuru fi dzalika syai'an. Hal apakah sami'tahu, sami'ta engkau pernah mendengar beliau, apakah engkau pernah mendengar beliau yang guru menyebut fi dzalika dalam masalah mengusap syai'an, khauf kembalinya syai'an sesuatu, ya, kembali pada khauf. Qala berkata Sofwan, na'am, iya. Karena ya'muruna, karena beliau ya'muruna menyuruh atau memerintah kami, karena beliau ya'muruna menyuruh kami, idza kunna ketika kami safaron dalam perjalanan, au musafirina atau juga dalam perjalanan. Safaron itu ya lunga dhewe, kalau musafirina perginya bersama-sama orang banyak. Allah nanzi'a, Allah untuk tidak nanzi'a melepas khifafana khuf kami, salasata ayyamin, salasata selama 3 ayyamin hari, walayaliyahuna dan 3 malamnya. Kalau orang kita bilang ya 3 hari 3 malam.
illa min janabatin, illa kecuali min dalam keadaan janabatin, junub atau jinabat. Junub atau jinabat itu ya setelah menggauli istri atau setelah suami istri berhubungan biologis. Lakin tetapi min ghaidin wa baulin wa naumin, lakin tetapi min ghaidin untuk BAB, buang air besar, wa baulin dan buang air kecil, wa naumin dan tidur, boleh tidak melepas khauf. Fakultu, aku bertanya kembali, hal sami'tahu, hal apakah sami'ta, engkau pernah mendengar beliau yang menyebutkan fil hawa, di dalam al hawa, masalah cinta, syai'an, sesuatu. Qala, berkata Sofwan, na'am, ya. Kunna, kami pernah, ma'a, bersama Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW, kunna ma'a Rasulullah SAW, kunna, kami pernah ma'a bersama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, fi safarin, dalam perjalanan. Fabainana nahnu, fabainana suatu ketika, fabaina suatu ketika, nahnu kami, indahu bersama beliau, nadahu, ketiba-tiba, nadahu memanggil beliau, siapa? A'rabiyun, orang-orang Badui. Nada, tiba-tiba memanggil beliau, siapa? A'rabiyun, orang-orang Badui, bisautin, dengan suara, lahu, padanya, jahwariyin, keras sekali. Ya Muhammad, manggil Nabi Muhammad dengan suara keras sekali. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Fa'ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ajabah, maka menjawab
menjawab padanya. Fa'ajabahu, maka menjawabnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nahwan, dengan jawaban sama. Ya Muhammad, itu dijawab apa? Nah, jawabannya jadi keras. Bin sautihi, dengan suara keras. Ha'umu, silahkan kemari. Fakultu, aku katakan lahu padanya. Waihaka, celakalah engkau. Pelankan min sautika, suaramu. Fa'innaka, bahwa engkau indan nabiyyi, sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad nuhita an hadza, wa qad nuhita, wa qad, sedangkan engkau, nuhita, dilarang, an hadza, melakukan itu. Faqala, menjawab siapa? Badui. Wallahi, demi Allah. Badui menjawab, ya. Sofan mengatakan, pelankan suaramu. Apa kamu nggak tahu kalau kamu sedang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan engkau dilarang untuk melakukan itu. Faqala, maka menjawab siapa? Badui dengan nada keras, wallahi la aldudu, wallahi, demi Allah, la aldudu, aku tidak akan memelankan suaraku. Faqala al-a'rabiyu, faqala, berkata siapa? Al-a'rabiyu, yaitu orang-orang Badui. Al-mar'u, ada orang, yuhibbul qauma, yuhibbu, yang mencintai, al-qauma, satu golongan. Walamma, dan boleh, walamma yalhaqqa bihim, walamma, dan bolehkah, yalhaq,
iltaqo bergabung, ya, bihim dengan mereka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala berkata siapa? Qala bersabda siapa? An-Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Almar'u seseorang, ya, seseorang ma'aman akan bersama, ma'a akan bersama man orang, ahabba yang dicintai. Almar'u seseorang, ma'a akan bersama man orang, ahabba yang dicintai, yaumal qiyamati pada hari kiamat. Fama zala yuhaddisuna hatta dzakara. Fama nazala, fama maka tidak, zala henti-hentinya, yuhaddisuna, yuhaddisuna beliau memberitahukan kepada kami. Hatta dzakara, hingga berbagai hal yang diberitahukan. Baban minal maghribi, baban ada sebuah pintu, minal maghribi dari arah barat. Masiratu ardihi, masiratu jarak, ardihi ya jaraknya bumi, ardihi yaitu masiru jarak, masiratu jarak, ardihi lebarnya bumi, au yasiru atau jarak, ar-raqibu orang yang ar-raqibu orang yang berkendara, fi ardihi ya di bumi, ya bumi yang luas itu, arba'ina 40, au sab'ina atau 70, aman apanya, aman tahunnya. Jadi di pintu barat kalau orang naik kuda berjalan menuju barat itu 40 atau 70 tahun namanya. Qala Sufyanu, qala berkata siapa? Sufyanu, Sufyan, akhadur ruwati, akhadu salah satu ar-ruwati beriwayat, qibala Syami di arah Syam. Ya, kalau sekarang Syria, bahasa zaman dulu namanya Syam. Khalaqahullahu ta'ala, khalaqa diciptakan, pintu itu, Allahu oleh Allah ta'ala maha luhur Allah.
Yauma khalaqas samawati, yauma pada hari khalaqa diciptakan as-samawati langit wal ardi dan bumi. Maftuhan senantiasa terbuka, li taubati untuk tobat, la yughlaqu tidak akan tertutup, hatta hingga tadlu'a terbit apa asyamsu matahari minhu dari arah pintu tadi. Rawahu Tirmidzi, rawahu telah meriwayatkan itu hadis. Siapa At-Tirmidzi? Imam Tirmidzi, wa ghairuhu dan lainnya. Qala berkata Imam Tirmidzi, hadisun hasanun, hadis ini hasan, sahihun dan sahih. Dari hadis ini nanti kata Nabi kita ini di akhirat akan dikumpulkan orang-orang yang kita cintai selama di dunia. Makanya kalau ada suami istri, kemudian suaminya meninggal duluan atau istrinya meninggal duluan, kemudian istri atau suaminya nikah lagi, maka dia tidak akan bersamanya di akhirat, ya. Ini juga hadis almar'u yuhibbul qauma wa lamma yalhiq bihim. Ini termasuk hadis tentang fanatisme. Bagaimana kalau saya mencintai golongan saya? Bagaimana kalau saya mencintai kelompok saya? Nah, kalau menurut hadis ini ya nggak apa-apa kita mencintai kelompoknya, kita mencintai golongannya, ya. Nah, orang yang mencintai kelompoknya, orang mencintai golongannya, biasanya akan timbul yang namanya fanatisme. Nah, fanatis itu cinta yang membabi buta, tapi tidak boleh membabi buta. Makanya fanatis itu orang yang menyukai tanpa pertimbangan apa-apa. Pokoknya kalau pimpinannya sudah dawuh ngalor ngidul. Nah, tetapi ini pun tidak dilarang oleh Nabi. Contohnya, kalau jenengan selama di dunia mengikuti Mbah Yai Hasyim Asy'ari dan berada di dalam wadah yang dibuatkan oleh Mbah Yai Hasyim, namanya Nahdlatul Ulama, berarti nanti kita di sana pun akan berkumpul dengan kelompoknya Mbah Hasyim. Kalau kita berada di wadahnya Mbah Yai Ahmad Dahlan, ya nanti di sana kita akan kumpul bersama kelompoknya Mbah Yai Ahmad Dahlan. Nah, ketika orang tuanya berada di kelompoknya Mbah Hasyim, anaknya berada di kelompoknya Mbah Yai Ahmad Dahlan, maka di sana ya nggak bisa ketemu karena berbeda kelompok. Ini kalau berdasarkan hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi. Makanya Mbah Hasyim pernah dawuh, ya, ketika ada cerita Mbah Yai Khalil Bangkalan, ketika ada pengusaha Madura yang meninggal di Surabaya, Mbah Yai Khalil Bangkalan gurunya Mbah Hasyim dipanggil
untuk mentalkin orang yang meninggal tadi. Apa talkinnya? Nah, di catatan kitab itu disebutkan, Gun, kowe gak usah bingung-bingung mau takai malaikat pokoknya rombongannya Mbak. Ya Khalil bener wis ya. Akhirnya hadirin yang mengikuti jenazah sampai kuburan ya kecewa. Mosok talkin mau menudok. Padahal talkin kalau kiai-kiai biasa kan ngomongnya panjang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mayit siji, iling-iling niki, kowe bakal ketemu karo malaikat mungkar nakir. Sira aja wedi, sira aja geter. Mbah Mudin kan ngono, wancang. Kowe bakal nakoni sira, man rabbuka, sapa pangeran sira? Wa man nabiyuka, sapa nabi sira? Panjang lebar. Giliran Mbah Khalil cuma ngomong wis Dul, gak usah bingung-bingung lek takai malaikat ngomong rombongane Mbah Khalil. Bila sampai mati ya ngono ae, gak usah ditalkin dawa-dawa, wis iling-iling kowe ngaji ngomong wae kowe rombongane Gus Wid. Gus sing riko ngomong rombongane Mbah Khalil gak dikaploki, nah iki ngomong rombongane Gus dikaploki. Iya lek Mbah Khalil sakti mandraguna, lek Gus Wid gak sakti mandraguna dikaploki. Emang siapa dia kamu sebut-sebut di sini? Nah, mana nggih? Makanya ketika jenengan jadi orang NU ya ngomongnya takai malaikat mungkar nakir. Man robuka, saya takut man robuka aku rombongannya Mbah Yai Hasyim. Stalkine gak usah dobo sama nyeling-nyeling ya. Nanti kalau seperti Abu Nawas ditanya man robuka, ini kok kan ketika ditanya man rabbuka, jawabnya apa Abu Nawas? Hai malaikat, sebelum aku jawab pertanyaanmu, ya, man itu huruf apa di dalam ilmu nahwu? Kalau yang bertanya lebih pintar daripada yang menanya, yang ditanya, maka aku mau menjawab. Tapi yang bertanya kalau tidak lebih pintar dari yang ditanya, maka aku tidak mau menjawab. Akhirnya malaikat kembali kepada Allah. Ya Allah, ini ada hambamu yang pintar sekali ini. Saya tanya man rabbuka gak mau jawab, tapi jawabnya adalah man itu huruf apa kalau menurut ilmu nahwu. Dan malaikat kan gak pernah belajar ilmu nahwu, makanya man rabbuka. Jadi inilah cerita, nanti cerita di hadis yang lain akan kita bahas bagaimana mencintai satu kaum, bagaimana mencintai keluarga, ya, bagaimana mencintai golongan, biar fanatisme kita tidak fanatisme yang membabi buta. Ya, akhirnya orang taklidnya tanpa ilmu. Kalau bisa ya kita nggak taklid, kalau bisa kita ini adalah ittiba, jadi mengikuti Nabi ya berdasarkan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Ojo pokoke gitu nggih. Wallahu a'lam bishawab. Oke, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi barokah manfaat di dunia dan akhirat. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ihdina tariqal mustaqim, tariqal rabbil alamin. Allahumma ihdina tariqal mustaqim, tariqal Jibril al-Madin. Allahumma ihdina tariqal mustaqim, tariqal anbiya'i wal mursalin. Wa sallallahu ala khairi khalqika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.